Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat satu pujian, Bapa lembutkanlah hatiku. Dan kita menyembah Tuhan, kita belajar kembali tentang firman-Nya. Amin. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bentuklah diriku, sungguh Tuhan Kau yang membentuk setiap hati kami, Kau yang membentuk hidup kami Bapa. Ya Tuhan, terima kasih. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Oh haleluya, katakan terima kasih Yesusku. Katakan Tuhan terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkan hatiku. Sungguh Tuhan, ini yang menjadi doa setiap kami. Kami rindu Bapa, Engkau memberikan kelembutan dalam hati kami, untuk kami lebih bisa mengasihi-Mu Tuhan. Kami tidak berjalan dengan pikiran kami sendiri, tetapi biarlah kami berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Amin, amin. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji dan syukur hanya bagi Engkau Bapa. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita sembah Dia. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Glory, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Bapa, puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat semua yang indah yang Kau beri bagi kami. Kami mau terus belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini Bapa, kami mau bersama-sama dengan umat pilihan-Mu belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari saudara kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul tidak mau diajar. Saudara mau diajar, dididik maksudnya, diajarin maksudnya. Bukan dipukulin tapi diajar gitu ya, diajarin gitu. Sesuatu yang bagus. Pengajaran itu tidak pernah pengajaran yang jahat, pengajaran yang salah. Tetapi dengan seperti zaman sekarang ya, yang sangat modern ini, suka sekali untuk mendidik, untuk memberikan pengajaran. Kalau diajarin selalu mengatakan lalas kuno, gak ada artinya. Itu kan zaman dulu, zaman modern gak seperti itu. Nah dari sana begitu banyak anak-anak yang tidak bisa terdidik dengan baik. Isinya kurang ajar aja, tidak bisa memiliki kesopan santunan, tidak bisa mengerti akan perasaan orang lain. Yang dia pakai selalu akalnya saja, okolnya saja, tidak pernah pakai akal yang baik dan yang benar. Mari kita sebagai umat pilihan Tuhan jangan mempermalukan nama Tuhan dari perilaku kita. Di zaman modern ini sih modern ya modern, tetapi pendidikan itu tetap diajarkan. Karena di dalam Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, ayo kita buka yuk Mazmur 2 ayat 32 ayat 8, kita buka ya. Mazmur sudah 32 ayatnya yang ke-8. Ayo kita bisa baca bersama-sama satu, karena Mazmur ini pengajaran antara Tuhan dengan manusia ya. Sudah 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi ya nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jangan sampai ada kekerasan hati ketika kita diajar, ketika kita dididik oleh orang tua kita, oleh orang-orang di sekeliling kita, oleh senior kita gitu ya. Sekalipun bukan satu darah, tetapi seniormu mendidik, jangan engkau mengabaikan dan engkau berkata dengan kasar. Aduh, itu sangat tidak sopan dan itu sangat tidak dikenan oleh Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan maupun bukan menjadi umat Tuhan, saya ingatkan kepada saudara-saudari, anak-anak muda ya, bapak-bapak yang setengah baya, pemikirannya yang tidak double ini, yang berusia 40, 50-an gitu ya. Kadang umur 60 aja waduh gak bisa dikekang gitu ya, gak bisa selalu menyakitkan orang lain. Mari kita bertobat, amin. Firman Tuhan ingatkan kepada kita karena Tuhan mau memberkati saudara. Haleluya. Dengan jelas ya di Mazmur 32 ayat 8 dan 9 tadi, dengan jelas bahwa Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepada saudara jalan yang harus kita tempuh. Tuhan hendak memberi nasihat, mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Betapa luar biasanya Tuhan buat kita. Mari kita buka sekarang ke 2 Raja-Raja. Ya, kita kembali ke 2 Raja-Raja 11 ayat 21. Di sini dikatakan Yoas Raja Yehuda. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Sekarang ke pasal 12 ayat yang ke-8. Di sini ditulis apa? Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Jadi rumah rumah ibadahnya itu sudah rusak, tetapi di sini dikatakan tidak mau. Setuju untuk Yoas jangan menjadi raja, tetapi untuk perbaikan itu mereka tidak mau. Nah, apakah itu menjadi persoalan?
Ya, menjadi persoalan sih, tetapi kita kembali lagi, kita mau dididik dan diajar oleh Tuhan. Karena sombong dan sok tahu. Orang-orang seperti ini merasa sudah tahu, sudah mengerti, sehingga apa yang terjadi? Yang namanya sekolah hanya sampai pada bagian formalnya saja. Makanya kita dapat melihat dan memperhatikan dengan seksama sekolah-sekolah mulai mencabut budi pengerti. Karena yang namanya moral dan budi pengerti ini dibicarakan semau kita. Jadi sukar sekali untuk dididik, ini berbicara tentang pendidikan. Tuhan mau mengajar kepada kita semua, Tuhan mau mendidik kita semua. Ketika kita tidak mau diajar, kita akan tersesat sendiri. Mari kita mengajarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang bijak ya. Ajarkan saya ilmu-ilmu formal, yang lain biar dia yang urus sendiri. Bukankah ini adalah ciri-ciri dari kesombongan itu sendiri? Keangkuhan, kekonyolan, ketidaksopanan yang sering kali terjadi. Merasa diri yang paling tahu segala sesuatunya. Ingat, orang sombong adalah awal dari kejatuhan. Percaya Bapak Ibu, ini firman lo yang mengatakan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Orang yang sok tahu menutup pintu bagi pengetahuan. Orang yang mau belajar dari rindu diajar pasti akan melihat kemajuan-kemajuan yang dahsyat dalam hidupnya. Alkitab berkata, keberhasilan itu ada kalau penasehat banyak. Tetapi kalau keberhasilan itu, orang itu tidak mau dinasehati, pasti tidak akan ada keberhasilan. Sakit, sepertinya sakit gitu. Jadi dia melawan. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita menerima setiap didikan Tuhan dan juga didikan-didikan dari orang-orang lain. Karena egois dan keras kepala. Dengan dasar inilah Allah kemudian menegaskan kepada kita, kalau Roh Kudus bicara, jangan engkau keraskan hatimu. Roh Kudus bisa berbicara, bisa, jangan kita keraskan hati kita. Artinya apa? Jangan keras kepala dan egois yang merasa hidup ini hanya untuk saya dan saya. Kalau saya senang, saya suka. Kalau saya tidak suka, itu berarti tidak benar. Itu namanya sakarpe dewi, semau gue. Orang-orang egois bukan hanya hidupnya sengsara, tetapi akan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi sengsara. Karena apa? Sukar, enaknya sendiri, semau gue itu. Jadi ya nggak bisa bergaul dengan orang gitu. Apa kita harus bergaul dengan yang lain, bukan manusia maksudnya. Kita harus bergaul baik intim dengan sesama kita manusia, karena saudara adalah umat Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang yang harus punya kasih. Bagi kita ada Tuhan sebagai penolong kita untuk orang lain. Ada kita yang harus menjadi berkat bagi mereka. Amin. Yang ketiga, karena gengsi dan merasa diri rendah kalau harus belajar dari orang lain. Ada orang yang berpikiran demikian. Aku sudah pintar kok masih mau diajari, aku sudah mengerti kok masih. Itu namanya sombong, itu namanya ego. Ada pepatah yang berkata, malu bertanya sesat di jalan. Kalau saudara tidak bertanya, tidak akan sampai. Artinya dalam kehidupan ini tidak perlu gengsi untuk bertanya jika memang kita belum tahu. Ada amin. Kalau kita sudah tahu ya udah diam, tapi kalau belum tahu ya bertanya. Karena gengsi hanya akan menjadikan kita orang percaya yang tidak berbuat sesuatu. Merendahkan diri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik itu selalu jauh lebih sehat daripada memaksakan kehendak tanpa pengetahuan yang akhirnya berujung pada kehancuran. Ditutup-tutupi karena kesombongan, keangkuhan itu tadi, sepertinya mengerti, sesungguhnya tidak mengerti. Akhirnya terjadi apa? Suatu kefatalan. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita diangkat menjadi umatnya, mari kita mau untuk diajar dan dididik oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya, melalui kebenaran firman yang selalu dan setiap hari disampaikan. Saya sampaikan kepada saudara dengan kasih. Saya hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Lanjut,
Karena tidak mau merendahkan diri, apa yang terjadi untuk belajar kita harus rela untuk merendahkan diri supaya kita dapat menerima pengajaran. Karena itu Yesus berkata, barang siapa yang tidak menjadi seperti anak-anak ini, dia tidak layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Seringkali ketika kita dalam penyerahan Allah di Injil Markus selalu ditulis ini untuk mengingatkan kepada para orang tua dan juga kepada jemaat yang mendengarkannya. Kerajaan sorga itu hanya untuk anak-anak. Siapa bilang anak-anak nggak boleh diajar? Sejak kecil anak-anak sudah dididik dan diajarnya. Pada dasarnya perumpamaan seperti anak-anak intinya sederhana, yaitu kalau dia tidak tahu dia bertanya. Anak kecil tidak pernah malu, tidak bertanya, dia tidak mengerti dengan ekspresinya. Dengan gayanya dia tidak malu, dia tidak gengsi. Dia selalu bertanya, kepolosan, ketulusan hati. Itu yang sangat dikenan oleh Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Supaya kelak kita dapat ditinggikan oleh Tuhan. Ketika saudara direndahkan oleh manusia, janganlah engkau sedih, janganlah engkau kecewa. Tetapi ketika saudara direndahkan manusia, saatnya saudara untuk ditinggikan oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mau belajar, mau diajar dan mau dididik oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara saudara dan saya, tetapi dengan cara Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Ajari kami terus Tuhan, agar kami memperoleh hati yang bijaksana Bapa, memperoleh pengertian yang dalam Tuhan. Ajari kami terus, ajari kami Bapa, kami siap untuk menerima pengajaran-Mu yang luar biasa ini. Berkati anak-anak-Mu, urapi anak-anak-Mu Bapa, sehingga anak-anak-Mu pun siap untuk diajar, siap untuk diberikan pengertian Bapa, di dalam nama Yesus, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Kami percaya kuasa kehadiran-Mu akan mengubah semuanya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.